Ada gletser putih di ujung selatan bumi yang mengeluarkan darah. Bukan darah hewan. Bukan lumutan merah. Bukan tumpahan kimia. Air terjun itu benar-benar merah segar, mengalir dari balik es ribuan tahun. Dan yang membuat para ilmuwan gatal kepala. Warnanya baru bisa dijelaskan setelah 100 tahun penelitian. 100 tahun. Untuk satu air terjun. Selamat datang di Blood Falls, Antartika. Tempat misteri paling dingin di planet ini akhirnya terkuak. Semuanya dimulai awal abad ke-20. Ekspedisi ilmiah menjelajahi benua beku yang masih penuh rahasia. Seorang geolog muda bernama Griffith Taylor menemukan sesuatu aneh di lembah kering S1MCHE Pronunciation Murdo. Di antara es dan batu, mengalir cairan merah menyala dari ujung gletser Taylor. Bayangkan momen itu. Putih membiru di mana-mana. Dingin yang menusuk tulang. Lalu, merah. Cairan itu langsung dijuluki Blood Falls. Coba rasakan suasana ekspedisi zaman itu. Peralatan mereka sederhana menurut standar sekarang. Jaket bulu tebal, sepatu kulit, peta tangan, dan nekat sebesar samudra. Komunikasi dengan dunia luar butuh berminggu-minggu. Kalau tim hilang di badai es, tidak ada pencarian drone atau satelit. Mereka benar-benar berjalan ke wilayah yang belum terpetakan. Setiap temuan direkam dengan catatan tangan dan kamera film. Lalu mereka melihat air merah mengalir dari gletser putih. Bayangkan kebingungan di kepala Taylor saat itu. Logika bilang, ini pasti ada penjelasan kimia. Insting bilang, ini terlalu aneh untuk dipercaya. Keduanya benar. Air terjun darah. Teori pertama muncul cepat, alga merah. Mungkin mikroorganisme mewarnai air seperti di danau berwarna aneh lainnya. Teori kedua, tanah merah yang terbawa air. Keduanya masuk akal. Keduanya salah. Masalah utamanya sederhana tapi brutal. Antartika adalah tempat paling sulit untuk diteliti di bumi. Dingin ekstrim. Jauh dari segalanya. Musim kerja pendek. Peralatan harus dibawa kapal es lalu diterbangkan pesawat khusus. Setiap sampel air adalah proyek besar. Jadi teori alga bertahan puluhan tahun tanpa kepastian. Sampai teknologi berkembang. Ilmuwan mulai membedah air terjun itu dengan alat modern. Spektrometer. Pemindaian radar. Analisis kimia presisi tinggi. Dan jawabannya ternyata lebih menakjubkan dari semua teori. Tidak ada alga. Tidak ada tanah merah. Yang mewarnai air adalah besi. Ya, besi. Seperti karatan pada pagar tua. Air jernih yang keluar dari gletser mengandung zat besi dalam konsentrasi tinggi. Begitu bersentuhan dengan oksigen udara, besi mengalami oksidasi. Proses yang sama saat logam berkarat. Hasilnya warna merah oranye menyala. Gletser itu sesungguhnya sedang berkarat. Untuk memahami oksidasi, lihat contoh sehari-hari. Pisau besi ditinggal hujan beberapa hari muncul bintik oranye. Itu besi bereaksi dengan oksigen dan air. Warna karat itulah yang kita lihat di Blood Falls. Hanya saja skalanya raksasa dan tempurnya alami. Tapi tunggu dulu. Ini baru separuh cerita. Pertanyaan berikutnya lebih sulit. Dari mana besi itu datang? Di sana tidak ada tambang yang terlihat. Tidak ada batuan berkarat di permukaan. Para ilmuwan menelusuri sumbernya jauh ke dalam gletser. Dan menemukan sistem tersembunyi yang luar biasa. Di bawah permukaan es, sekitar ratusan meter, ada perairan purba. Air asin kuno yang terjebak sejak gletser menutup area itu jutaan tahun lalu. Air ini pernah menjadi laut kecil yang kemudian membeku dan tertutup. Di dalam kantong air purba itulah besi larut dalam konsentrasi tinggi. Terisolasi dari dunia luar selama zaman es berganti-ganti. Seperti kapsul waktu raksasa di bawah gletser. Kadang-kadang, air purba itu menemukan celah. Retakan halus di dalam es membentuk jalur menuju permukaan. Air naik melalui gletser, mendorong ke arah bibir gletser.
lalu keluar. Jernih saat meninggalkan es. Merah beberapa detik kemudian di udara terbuka. Air terjun darah pada dasarnya adalah luka gletser yang terus meneteskan isi perut purbanya. Kalau kamu pikir itu sudah keren. Bagian paling mengejutkan belum keluar. Di dalam air purba itu hidup sesuatu. Mikroba. Organisme purba yang terisolasi dari dunia selama jutaan tahun. Tanpa cahaya matahari sama sekali. Mereka tidak bisa berfotosintesis seperti tumbuhan umumnya. Jadi bagaimana mereka bertahan? Para peneliti menemukan strategi hidup yang brilian. Mikroba ini memecah senyawa sulfur dan besi untuk menghasilkan energi. Mereka bernapas menggunakan besi di sekitarnya sebagai bagian dari siklus kimianya. Hidup dari karatan. Itu konsep yang hampir mustahil dibayangkan sebelumnya. Formulanya rumit, tapi intinya sederhana. Ekosistem lengkap berjalan di gelap total, tanpa oksigen, dalam suhu di bawah nol. Satu-satunya energi datang dari reaksi kimia batuan dan air asin. Ilmuwan menyebut lingkungan seperti ini analog kehidupan purba bumi. Bahkan mungkin analog kehidupan di dunia lain. Dan disinilah riset terbaru masuk. Tim peneliti memindai bagian dalam gletser Taylor dengan radar resolusi tinggi. Hasil pemindaian mengubah pemahaman seluruh sistem. Ternyata ada saluran air asin cair yang mengalir di dalam gletser. Bukan sekadar kantong statis, tapi jaringan hidup yang terhubung. Air asin punya titik beku lebih rendah daripada air murni. Inilah kenapa dia tetap cair meski suhu di bawah 0 derajat. Garam bekerja sebagai anti beku alami. Sistem ini berjalan stabil sejak ribuan tahun sebelum manusia menemukannya. Perhatikan pola pentingnya. Laut purba. Beku. Terjebak. Menemukan celah. Mengalir. Mewarnai dunia. Setiap tahap butuh kondisi yang pas. Salah satu saja tidak terpenuhi, blood falls tidak akan pernah ada. Itulah kenapa fenomena ini langka. Sampai hari ini, belum ada yang persis seperti dia di tempat lain di bumi. Ada yang bertanya, apa bahayanya? Apakah air itu beracun? Berbahaya bagi manusia? Jawabannya menenangkan. Bagi manusia, air itu bukan racun instan. Rasanya sangat asin tentu saja, karena kadar garamnya ekstrim. Tapi yang istimewa justru nilai ilmiahnya. Setiap tetes air purba itu adalah data tentang bumi masa lalu. Komposisi kimianya merekam kondisi bumi sebelum peradaban ada. Membacanya seperti membaca buku harian planet. Satu hal yang bikin merinding kalau dipikir lebih jauh. Mikroba di dalamnya bertahan jutaan tahun tanpa melihat matahari. Lebih lama dari usur seluruh spesies manusia di bumi. Mereka menunggu di gelap, melakukan metabolisme pelan-pelan. Tanpa buru-buru. Tanpa mendesak. Lalu gletser memberi mereka panggung. Melalui air terjun merah itu, organisme purba berteriak ke dunia luar. Kami masih di sini. Bagi ahli biologi, itu momen yang bikin bulu kuduk berdiri. Sekarang bicara soal lokasinya yang brutal. Blood Falls ada di S1 MCHI Pronunciation Murdo Dry Valleys. Lembah-lembah itu unik, hampir tanpa salju dan es di permukaannya. Salah satu tempat paling kering di bumi. Angin kencang menerjang lembah hampir setiap hari. Suhu bisa jatuh jauh di bawah titik beku bahkan di musim panas. Datang ke sana butuh izin riset ketat. Semua untuk menjaga ekosistem rapuh benua beku. Turis biasa tidak bisa seenaknya main-main ke sana. Yang bisa mendekat hanya tim penelitian resmi. Itulah kenapa foto Blood Falls semuanya terlihat seperti dari dunia lain. Satu catatan menarik untuk penutup segmen ini. Warna airnya berubah-ubah tergantung cahaya. Pagi hari tampak merah menyala. Saat langkah mendung, merahnya gelap seperti anggur. Senja mengubahnya jadi oranye tembaga. Satu air terjun, banyak wajah. Jarang. Murni. Tak tersentuh. Ada satu detail estetik yang bikin fotografer gila. Kontras warnanya sempurna. Es biru putih di atas,
batu gelap di sekitar, merah menyala di tengah. Komposisi yang tampak direncanakan desainer grafis. Padahal murni kebetulan geologi. Alam adalah artis terbaik, tanpa butuh brainstorming. Lalu apa makna Blood Falls buat kita yang tinggal di dunia nyata? Pertama, dia membuktikan bahwa bumi masih penuh rahasia besar. Bukan rahasia mistis, tapi rahasia yang menantang teknologi kita. Kedua, dia membuka pintu pencarian kehidupan di luar bumi. Kalau ekosistem bisa hidup di gelap total Antartika, kenapa tidak di bawah es bulan Eropa atau Mars? Planet-planet itu punya air, es, dan mineral besi juga. Ilmuwan NASA dan agensi luar angkasa lain mempelajari Blood Falls dengan serius. Setiap temuan di sini jadi petunjuk pencarian kehidupan luar angkasa. Tempat paling dingin di bumi ternyata jadi jembatan menuju bintang. Ironis dan indah pada saat yang sama. Ketiga, dan ini yang paling dalam. Blood Falls mengingatkan bahwa kesabaran ilmiah itu mahal harganya. 100 tahun untuk satu jawaban. Beberapa generasi peneliti bergantian mengerjakannya. Tanpa jaminan hasil. Bandingkan dengan budaya instan masa kini. Kita ingin semua jawaban dalam hitungan detik. Sementara alam bilang, tunggu, pelan-pelan. Rahasia terbaik butuh waktu. Kadang 1 abad. Suatu hari nanti, anak cucu mungkin akan menertawakan betapa lambat kita memahami banyak hal. Atau sebaliknya, kagum bahwa kita sudah sejauh ini. Blood Falls masih mengalir sampai hari ini. Pelankan langkahmu di dekatnya, dan kamu akan mendengar suara air di tengah keheningan kutub. Suara yang jarang didengar siapapun secara langsung. Tetesan dari kapsul waktu planet bumi. Jadi kalau suatu hari kamu lihat foto gletser merah itu, ingat, itu bukan efek digital. Bukan trik kamera. Itu air purba yang berusia jutaan tahun, menyapa dunia modern dengan warna darah. Bawa kabar baiknya, misteri terpecahkan. Tapi banyak lagi yang belum. Dan yang pasti, dia akan terus mengalir. Selama gletser masih ada dan air purba masih menemukan jalannya. Blood Falls tidak peduli kita mengerti atau tidak. Dia hanya terus menceritakan kisah bumi. Bumi masih menyimpan rahasia di bawah es, laut, dan gurunnya. Dan siapa tahu rahasia berikutnya lebih merinding dari yang ini.